Ya, selamat sore Tribuners. Kembali bersama saya, jurnalis Tribun Manado, David Kusuma. Hari ini menghadirkan Wakil Direktur Pasca Sarjana Unsrat, Enci Dokter Engineering, Insinyur Pinkan Peggy Egam, Sarjana Teknik, Master Teknik. Kali ini Tribuners kita membahas tentang estetika Kota Manado dari pakarnya, ahlinya. Selamat sore, Enci. Selamat sore, Mas Ya, David. Ci, ini Ci, kalau menurut Ci sendiri ini bagaimana Ci pandangan Ci tentang Kota Manado ini dari segi estetikanya dulu Ci? Baik, tentunya pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang telah mengundang saya untuk boleh berbagi ilmu dan pengalaman terkait dengan eksistensi Kota Manado secara fisik. Sebenarnya secara physically Kota Manado itu memiliki keindahan tersendiri. Karena dalam posisinya Kota Manado itu mempunyai berbagai keunggulan. Dia trimarta, dia ada konturnya, ada sungainya, ada daerah datarannya. Dan satu juga keunggulan yang harus kita syukuri bersama sebagai anugerah Tuhan, bahwa Kota Manado itu waterfront city. Artinya dia punya pesisir pantai, menghadap pantai. Dan ini sesungguhnya tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain. Nah, dalam konteks inilah secara fisik natural sebenarnya Kota Manado itu memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri secara fisik ya. Nah, itu yang menjadi perlu ditata, perlu diatur dengan satu konsep perencanaan yang benar-benar dapat dinikmati. Karena kalau berbicara estetika kota, itu lebih kepada keindahan. Nah, pastinya keindahan ini walaupun memang subjektif, tetapi kita meletakkan kriteria atau hal-hal yang terkait dengan aspek arsitekturalnya, maka tentunya itu akan menjadi satu daya tarik tersendiri. Karena pada dasarnya secara physically yang sudah saya sampaikan tadi, dia punya nilai keindahan secara natural. Kira-kira itu pandangan umum Oh. yang boleh saya Nah, sampaikan. terus ini Ci, begini, di Manado ini kan sebenarnya ibu kota Sulawesi Utara kan Ci. Terus di beberapa tempat itu masih ada apa bisa dikatakan kumulan Ci. Nah, ini Iya. bagaimana seharusnya penataan dari pemerintah kota yang agar berkelanjutan Ci. Contohnya Ci, kita bisa lihat itu yang apa taman warna-warni di Sindulang. Seperti apa sih Ci sebenarnya itu mengatasi kekumuhan di kota Manado ini Ci? Iya, tepat sekali pertanyaan itu. Karena memang kota itu dinamikanya banyak. Karena memang kota itu terdiri dari berbagai macam latar belakang, baik orang, kemudian Kultur ya. kultur dan lain sebagainya. Nah, kota ini sesungguhnya dia akan berkembang secara dinamis. Dan kalau kita akan melihat dari sudut pandang atau dalam kacamata sosial. Tetapi pun apalah itu kita juga harus memandang bahwa kota itu senantiasa dia memiliki keterbatasan dalam konteks lahan, dalam konteks fisik. Karena kan kalau kita melihat ya lahan kita memang kalau kalau sekarang misalnya 10 meter ya, depan 10 meter, ketika itu tidak diintervensi itu bisa bertambah ketika kita mengadakan alih fungsi ya. Kemudian juga perluasan lahan itu boleh kita dapatkan ketika kita lihat ada pembangunan misalnya reklamasi. Nah, kalau berbicara kekumuhan, ini menjadi satu penyakit untuk satu kota. Di mana-mana itu fakta di lapangan memang menggambarkan atau justru juga menyampaikan secara terang benderang bahwa kekumuhan ini di satu sisi kita tidak bisa hindari ya, tapi di sisi lain juga sebenarnya ketika kekumuhan itu kita tangkap sebagai suatu potensi, maka sebenarnya itu boleh dirubah. Hanya memang kekumuhan ini juga tidak lepaskan dari kemiskinan. Kemiskinan itu kita pakai kemiskinan kota. Nah, kemiskinan kota ini terkait dengan ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan tanah yang legal, mendapatkan tanah yang sesuai dengan kesehatan dan lain sebagainya, maka mau tidak mau kekumuhan itu akan hadir, dan kekumuhan ini memang jelas-jelas akan menurunkan fungsi kota itu secara terang benderang, apalagi dari sisi keindahan langsung drop. Kalau boleh saya katakan itu drop. Keindahan itu memang langsung akan hilang ketika kita melihat indah ada penataan laut, pemukiman pesisir, tetapi ketika kita lihat di spot tertentu ada satu kekumuhan, maka itu pasti akan langsung menurun kualitas dari kawasan.
kalau kita lihat kota dalam konteks yang lebih besar, tapi kawasan kan kita lihat dari konteks yang lebih kecil lagi. Jadi kira-kira itu. Kemudian kalau dalam pandangan saya terhadap misalnya tadi yang warna-warni, sesungguhnya Menata gitu ya. ketika kita akan menata sesuatu itu perlu konsep. Hmm. Karena konsep inilah yang akan menjadi kacamata kita ketika kita akan melihat sesuatu dan kita akan menata sesuatu. Ketika kita tidak kuat dengan konsep, maka bisa saja indah di tempat lain, kemudian kita itu ambil dan kita adopt di tempat ini bisa menjadi tidak indah. Begitu. Jadi sesungguhnya Tergantung apa kultur lagi di situ, ya, tergantung lagi tergantung bagaimana kita melihat secara potensi yang jernih ada ya, di potensi yang ada di situ, dan kita akan melekatkan, kita akan tempatkan di lokasi seperti yang sudah disampaikan tadi. Karena kalau kita lihat di sini kan yang warna-warni itu sebenarnya kalau dari sisi posisi itu bagus sekali. Kita bisa tembak ya dari Jembatan Soekarno, kita bisa lihat ke arah sana. Tapi memang ketika itu kita tidak mampu untuk menjaganya, maka itu juga akan menjadi salah satu hal yang menurunkan kualitas. Padahal juga kalau dari sisi kita lihat yang lebih besar lagi, itu boleh kan dari aspek pariwisata itu merupakan salah satu daya tarik tersendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, ini Ci, terus lagi ini yang pemerintahan sekarang kan lagi giat-giatnya ini mengatasi banjir. Tentu mengatasi banjir ini tidak lepas juga dari penataan saluran air, Iya, selokan. Apalagi di betul. Manado ini saluran air ada itu sudah zaman dari Belanda ya, Ci. Sudah mengecil. Nah, itu kalau secara estetika juga kan apalagi menata lagi banyak lagi yang rumah tergusur seperti Iya. itu. Kalau di Kota Manado sendiri ini, Ci, bagaimana untuk salah satu solusinya, Ci, untuk apa penataan banjir ini, Iya. Eh, saluran air. Memang betul sekali itu karena memang salah satu sumber banjir walaupun itu hanya spot-spot tertentu itu karena drainase yang kurang baik. Iya. Kurang baik secara fisik ya. Tapi memang kalau kita melihat drainase kan kita harus melihat itu sistem. Bukan hanya satu tempat, itu sistem. Dan ini semua kalau sebenarnya pemerintah itu sudah ada intervensi-intervensi untuk memperbaiki saluran-saluran air itu. Walaupun memang untuk memperbaiki itu seperti saya sampaikan tadi bukan hanya satu perbagian-perbagian karena itu satu sistem. Di satu bagian bagus tapi di bagian lain mampet, maka sumber bencana lagi. Nah, lepas dari itu semua tentu juga kita harus sadar diri sebagai masyarakat ini tidak lepas dari budaya. Bagaimana budaya itu yang sudah tertanam di diri kita masing-masing untuk kita menjaga lingkungan. Seperti contoh sampah. Peran sampah itu tidak sedikit di dalam andil untuk terjadinya banjir. betul. Ya, coba ini sebagai case study saja. Coba kita lihat saluran yang ada di depan Mega Mall yang di Iya, itu samping waktu hujan sering Iya. meluber. Tapi sekarang sudah agak sekarang ya sudah agak bukan agak sih, tapi sudah jarang meluber sih kalau kita Iya, lihat. Mungkin karena sudah digali lebih besar. lebih besar. Jadi drainasenya. dimensinya diperbesar. Tapi lepas dari itu juga yang saya mau tekankan sini adalah perilaku, budaya dan behavior, perilaku. Ya, perilaku masyarakat. Sepanjang kita tidak ada rasa memiliki, sepanjang tidak ada rasa kesadaran dari kita untuk menjaga, siapa lagi yang akan menjaga? Karena walaupun itu sudah disediakan, airnya itu jalannya sudah disediakan, tempatnya sudah ada. Tapi perilaku kita yang kita tidak menjaga, maka kita minum aqua langsung buang. Kita makan kemasan-kemasan Kemasan. langsung buang. Begitu. Jadi itu juga andil yang turut berperan besar di dalam menciptakan itu banjir yang ada. Karena memang harus diakui di Manado sini untuk kondisi sekarang ini hujan sedikit saja deras walaupun tidak lama sudah ada timbul banjir walaupun genangan-genangan air yang itu akan memperlambat berbagai aktivitas terutama dalam sisi lalu lintas. Begitu terjadi perlambatan kan akhirnya macet dan lain sebagainya. Kalau ini Ci, perumahan-perumahan yang masif di pinggiran-pinggiran kota juga berpengaruh tuh, Ci. Iya, karena kan begini, sekali lagi pembangunan di pinggiran kota kita bisa lihat dari dua aspek, ada yang legal, ada yang tidak legal. Nah, kalau Tentu yang legal melalui kajian-kajian iya, kan, Ci. tentunya secara ideal yang legal itu berarti sesungguhnya sudah tidak masalah karena kan dia harus memenuhi berbagai aspek ketentuan regulasi yang ada. Kalau investor mau masuk kan Iya. bagaimana mau tolak?
soal kenyataan Iya, seperti apa itu out iya. of context untuk pembicaraan kita. Eh, Tapi kalau secara ideal semestinya itu karena kan dokumen itu banyak iya. yang Kan harus banyak juga Ci, selain yang perumahan, yang rumah-rumah warga biasa lah, ada yang iya. berdiri belum ada IMB. Ah, Iya, itu juga Ci. banyak Iya. banyak sekali Nah, itu. itu enggak sesuai juga estetika kota kadang Iya, kala. bahkan begini, karena kan semua yang ada itu refernya kepada keselamatan. Keselamatan. Ketika mereka membangun pada posisi, pada lokasi yang tidak semestinya, maka itu sesungguhnya akan juga merugikan dalam konteks ketika hujan, ada longsor dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau balik lagi, kita runut-runut lagi ke belakang, ada faktor juga ekonomi yang ada di situ. Walaupun memang tidak semua intervensi ekonomi ada di situ, ada juga memang masyarakat yang karena mereka pingin dengan tempat dekat tempat kerja dan lain sebagainya, akhirnya memaksakan diri. Padahal sudah tahu tidak bisa di daerah aliran sungai, tidak bisa di lokasi dengan lahan kemiringan yang curam. Tapi apa daya, fakta di lapangan masih saja kita dapatkan apa atraksi-atraksi seperti itu yang ada di sekitar kehidupan kita, khususnya di Kota Manado. Kalau Tuh. masalah taman-taman kota gimana Ci? Kan Nah, itu juga terkait keindahan kota sih. hmm, Apalagi kota ini kan kalau fungsi taman juga bukan cuma keindahan juga sih, tapi baru paru-paru. ya. Ya. Kalau di Manado sendiri bagaimana Ci? Nah, sesungguhnya memang kan taman kota itu ruang luar, open Iya, space. Itu ruang luar itu wajib ada di sebuah kawasan, apalagi di sebuah kota. Cuma memang persoalannya seperti ini. Kadang-kadang kita gampang membuat tapi sulit untuk mempertahankan. kan. Nah, Apalagi menata ya Ci. menata, mempertahankan itu yang kadang-kadang ini menjadi malah menjadi menurunkan kualitas karena apa? Ketika itu sudah ada pada saat kita membuat aman. Tapi ketika itu tidak ditata maka itu akan menurunkan. Orang lihat aduh sakit mata mau lihat itu misalnya. Kemudian orang lihat waduh ini sudah bukan taman kota lagi, sudah hutan kota. Walaupun di aspek yang lain ada juga peruntukannya untuk hutan kota. Tapi kalau kita refer ke taman kota, tentunya taman kota itu akan memberikan itu sebagai tempat kita berinteraksi sosial di situ. Anak-anak bermain dan lain sebagainya. Ada Itu memang. fasilitas-fasilitas itu ya Iya, Ci. fasilitas tempat bermain playground untuk anak-anak. Kemudian ada seperti misalnya jogging track kan, bisa bicycle line. Itu sebenarnya fasilitas-fasilitas itu mesti ada dan sekali lagi itu perlu ditata. Nah, bagaimana menatanya? Perlu konsep gitu. Gitu. Terus Ci, ini kan kalau yang banyak warga yang nggak tahu ini sungai ini kata membelakangi apa rumah. Seharusnya kan kita itu harus Menghadap. menghadap ke sungai. Nah, Iya. terus kalau sekarang Ci yang kita lihat ini ya mungkin karena berkaca dari banjir besar 2014 lalu ya. Ini sudah normalisasi naturalisasi sungai ini. Kalau Ci lihat bagaimana itu Ci? Eh, saya optimis, ya saya Termasuk optimis. yang nggak boleh tinggal dekat bantaran sungai sekali Iya. kan Ci, kan Iya, berbahaya. memang. Saya optimis dengan pemerintah sekarang yang dengan actionnya mulai pertama itu mengadakan normalisasi sungai, itu juga memang dilakukan oleh pemerintah karena berbasis untuk satu keselamatan masyarakat itu sendiri. Dan seyogyanya usaha program yang sudah dilakukan pemerintah itu perlu ditunjang oleh masyarakat. Ya, perkara suka tidak suka, mau tidak mau, ketika regulasi itu ada tentunya kita harus tunjang. Memang persoalannya akan keluar lagi persoalan sosial di situ, apalagi ketika masyarakat yang kena penggusuran. Iya. Itu persoalannya kepada masyarakat yang kena penggusuran. Tentunya kan pemerintah juga tidak menutup mata untuk itu. Ada berbagai kompensasi yang sudah dipikirkan secara bijak oleh pemerintah. Walaupun kalau kita mau balik kepada aturan, sebenarnya kalau dalam tanda petik kita mau katakan salah sendiri membangun di tempat yang tidak seharusnya. Tetapi saya sangat yakin bahwa ada solusi-solusi terbaik yang disampaikan atau yang ditempuh oleh pemerintah. Satu hal memang yang perlu kita pahami bersama untuk aliran sungai itu, air itu pasti akan kembali ke jalannya. Dan ketika air itu dihambat maka dia akan mencari itu Celah untuk lain ya. keluar, Bahkan untuk kembali lagi ke saluran awal iya, suatu kembali. saat. Dan ketika ada, soalnya kadang-kadang juga kan bencana tidak bisa kita prediksi, Iya. ya.
kita sudah bisa tahu iya akan jadi begini, tapi kapan dan harinya kan kita tidak bisa tentukan. Nah itu yang harus seyogyanya kita sebagai masyarakat itu perlu apa ya, punya kacamata dan pandangan yang luas untuk itu. Termasuk Manado ini kan Ci, apa konturnya berbukit-bukit kan, Iya, tentu mesti ada edukasi ke masyarakat, bahaya longsor iya, seperti itu. itu wajib, wajib hukumnya. Dan memang sebenarnya kan di spot-spot tertentu kayak daerah Kombos itu Iya. sudah ada kan papan-papan pengumuman dilarang mendirikan bangunan. Sesungguhnya itu merupakan salah satu warning dan juga bahan edukasi kepada masyarakat supaya kita waspada, kita menjauh dari situ, jangan justru merapat ke situ dengan berbagai alasan, keterbatasan dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya kan akan dirasakan sendiri juga oleh masyarakat Gitu. ketika akan ada Ya, bencana itu bencana. datang. Terus ini Ci, apa lalu yang sebelum-sebelumnya mungkin tahun-tahun sebelumnya ada konsep apa pembangunan ekopariwisata. Iya. Ini mungkin belum tahu lagi apa pembangunan seperti apa ini. Sebenarnya bagaimana ya, Ci? Kelanjutan pembangunan itu untuk satu kota yang bagus bagaimana itu, Ci? Ah, Agar begi tidak terhenti kan pemerintahan sebelumnya ini, pemerintahan ini. iya, itu memang sesungguhnya perlu ada perencanaan yang Nah, berkelanjutan. itu apa RPJMD, RPJM ya. RPJMN. Jadi perencanaan yang berkelanjutan artinya begini. Kadang-kadang dalam kenyataan yang ada seperti yang disampaikan oleh Bung David tadi, ketika ganti pemimpin ganti lagi konsepnya. Begitu. Lepas dari hal itu, tentunya kita harus melihat dengan pandangan yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Memang harus diakui bahwa sesungguhnya apa penataan kota itu atau secara fisik kota itu setidaknya tampil dengan karakteristik lokalnya, ya. Dan saat ini Budaya-budaya lokal juga iya. diangkat Jadi ya. kadang-kadang seperti yang saya Kultur. sampaikan tadi, kadang-kadang kita lihat di daerah satu belum tentu itu cocok Cocok. untuk kita lekatkan atau kita berlakukan di daerah kita karena terkait dengan fisik dan budaya. Begitu. Cuma itu boleh menjadi salah satu bahan referensi begitu kepada kita untuk kita mengelaborasi dan mengkolaborasi dari berbagai kebutuhan, Aspek ya. bagai aspek dan kondisi-kondisi yang ada. Nah, soal konsep-konsep untuk penataan pariwisata dalam konteks untuk penunjang pariwisata sebenarnya sah-sah saja kalau kita ingin untuk saat ini kita akan menghadapkan atau kita akan mengangkat konsep A, konsep B dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi yang mungkin dapat saya sampaikan di sini, tentu perlu kita melihat ya, perlu kita melihat keberlanjutannya, ya, keberlanjutan pariwisata berkelanjutan begitu supaya ini memang tidak tiba akal, misalnya tidak hanya terjadi di spot-spot tertentu. Alangkah indahnya kalau kita punya konsep yang besar kemudian itu kita matangkan dengan tematik pada spot-spot tertentu tetapi tidak meninggalkan konsep besar yang ada. Mungkin seperti itu. Kan kota juga terbatas kan juga apa wilayahnya mestinya sementara pertambahan penduduk ini Bertambah belum lagi terus. pendatang mencari kerja apalagi UMP Sulu termasuk yang tinggi. Nah, bagaimana kalau warga-warga berikut semakin sesak padat itu pembangunan rumah mungkin apa Iya. rumah tingkat atau apa ke depannya Memang itu dinamika kota. kota itu. Ya, dinamika kota dia tidak Itu tidak stuck. bisa dihindari itu pasti akan menuju ke sana. Iya, dia senantiasa berkembang dan membutuhkan penyesuaian serta kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar lagi. Kalau dulu kita lihat misalnya di daerah pinggiran kota itu masih banyak hijau-hijau, tapi sekarang intervensi pembangunan itu sudah sampai ke pinggiran-pinggiran kota. Nah, itu memang sulit untuk dihindari, tetapi bukan tidak bisa tidak. Iya. Itu bisa. Tapi mesti ditata Iya. setidaknya di Perlu regulasinya sudah perlu di supaya dia tidak tumbuh secara asal ya serampangan begitu. tumbuh apa adanya, tidak. Memang sih di dalam konsep itu ada juga leapfrog ya, tumbuh dia lompat-lompat, tetapi itu punya konsep. Dan memang untuk kebutuhan apalagi terkait dengan kebutuhan perumahan itu memang itu kan namanya perumahan itu kebutuhan primer ya, kebutuhan primer. Salah satu alternatif memang ketika kita sudah tidak bisa intervensi secara horizontal ya mau tidak mau itu harus naik.
Cuma memang untuk budaya kita kan kita belum terbiasa Iya. untuk tinggal di rumah, misalnya rumah susun. Ya, memang kita belum Ya, kita terbiasa. terbiasa yang ada tamannya. Terbiasa ada taman, ada ruang, boleh tempat kongko-kongko, Mm-mm. tempat bercerita. Karena itu fenomena-fenomena sosial itu juga kita tidak bisa abaikan. Tetapi memang edukasi natural ini mau tidak mau dan suka tidak suka akan mengarah ke sana karena kan space terbatas, sementara kebutuhan tetap meningkat. Ya mau tidak mau salah satu alternatif strategi itu harus secara vertikal, walaupun memang step by step. Ci, apa selama ini pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di Manado pernah dipanggil untuk apa membahas tata kota juga ini oleh Ci Eh, sendiri? Kebetulan Dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ya, Ci, kan ini baru kan ini, misalkan dari iya, zaman Pak Vicky atau sebelumnya lagi Pak. iya. Memang terus terang kalau di Tribun Heeh, baru sekarang. heeh. Dan ini surprise juga untuk saya dan terima kasih untuk Tribun. Tetapi dalam kolaborasi keilmuan, Iya, kebetulan juga dalam beberapa proyek-proyek iya. saya seringkali dilibatkan sebagai tenaga akademisi. Akademis ya. Iya, akademisi ketika ada pemaparan yang baru terakhir ini pemaparan apa saya lupa itu instrumen penataan apa ILO-ILO. TPA. TPA Heeh. ILO-ILO. Nah, itu gimana, Ci, kalau Nah, itu? itu Iya, masih dari dalam tahap juga tahap. kan, tahap masih ada Iya. revisi-revisi. Kemudian juga penataan yang di sepanjang jalan ring road. Oh, Itu ini instrumen instrumen. sama Iya. saya lupa detailnya apa. Nah, beberapa waktu lalu juga kalau itu dari Bapeda Provinsi, Bapeda Manado juga beberapa kali mengundang saya sebagai akademisi Akademisi. untuk turut memberikan sumbangsi Iya. keilmuan di dalam kalau beberapa proyek seperti saya lupa itu proyek ini pemakaman Pemakaman. ya Kota Iya, Manado. apalagi Kota Manado kan melahan pemakaman mungkin makin Iya, lama makin mengecil. Terus itu itu. gimana, Ci? Memang kalau pemakaman Nah, kan itu memang masuk dalam kategori ruang terbuka, iya. begitu. Dan memang lahan pekuburan itu menjadi salah satu lahan yang memang sekarang wajib ya. Sekarang kan pemerintah juga sudah buka, pemerintah kota kan Iya. buka yang ada Di di Mapangat. di Mapangat Mapangat. dari Nah, cuma memang kalau kita lihat di daerah-daerah lain kan, kalau kubur mereka hanya kota-kota kecil, tapi memang terkait juga dengan budaya. budaya. Kita Nah, kan di sini kan kuburnya besar-besar. Terus yang iya. baru-baru yang di Malene kan di mana itu dipindahkan ke Iya. ini. Yang di Pineleng juga kan Iya, yang karena Pineleng. Iya. di Pineleng Nah, karena faktor keselamatan kan longsor dan lain sebagainya itu dipindahkan. Nah, itu juga menjadi salah satu salah satu bukan masalah juga, tapi itu mesti dikelola ya yang baik ya. dikelola, Kalau enggak itu bisa dipikirkan. jadi masalah memang Iya, beberapa ke depannya bertambah nanti. ke depan karena begini kan lahan untuk pekuburan kan juga tidak bisa menurut saya ya tidak bisa diberikan misalnya secara bebas kepada masyarakat, silakan Anda mau pakai ukuran berapa begitu, Mesti tetapi diatur. mesti dikendalikan supaya itu memang karena kan memang harus diakui bahwa dalam kultur atau budaya Manado itu salah satu prestise ditunjukkan di 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 kubur kubur. ya. Ada itu Ada di yang seperti Iya. rumah begitu ya. Sementara kalau di daerah-daerah lain itu kan memang Kalau sudah mungkin di diatur. daerah yang bukan di ibu kota, mungkin yang lahannya masih terbatas ya boleh-boleh saja di lahan sendiri. Tapi kan Manado kan Ci, ibu kota Iya, terus berkembang. berkembang terus. Walaupun memang juga kan ada lahan-lahan pekuburan yang private, artinya dikelola oleh misalnya yayasan Biasa. atau apa, tetapi perlu kompensasi yang tinggi karena harga jualnya juga kan lumayan ya. Sementara kalau yang disediakan pemerintah mungkin kan hanya untuk pemeliharaan atau apa. Pokoknya dan dengan yang bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Karena kan persoalan meninggal bukan hanya orang kaya akan meninggal, semua Semua manusia kita sudah di Tuhan memang ada saatnya memanggil kita kepadanya. Terus apa lagi Ci yang biasa diminta sebagai akademisi dari pemerintah selain itu? Jadi biasanya begitu. Hmm. Ketika ada pemaparan proyek itu dimintakan untuk boleh memberikan sumbangsi saran dalam kacamata akademisi, baik di provinsi maupun di Kota Manado. Aduh. Terus Ci, kalau selain yang diminta, ada enggak misalkan kalau dari Inci ya kebetulan di podcast ini sih yang ingin Inci sampaikan nah, maksudnya terkait tata kota di Manado, apa Ci dari kacamatanya Inci yang baik yang kurang rasa ini enggak tepat atau Iya.
seharusnya begini. Itu gimana Ci kalau Ya, oke. Kalaupun dimintakan apa kira-kira pendapat ya ya dalam konteks bagaimana sih sebenarnya keindahan yang ada di Kota Manado. Manado, fakta sekarang yang ada di lapangan. Memang Ini perlu bisa jadi saran juga sih untuk iya, pemerintahan heeh. begitu. Memang perlu diakui bahwa Manado itu berkembang dan Mm-mm. berkembang dan berkembang. Tapi memang kualitas yang ada sekarang estetika kan itu kita bisa tinjau dari berbagai aspek. Satu di antaranya yaitu untuk transportasi dalam konteks jalan. Kalau Ah memang iya. kita melihat kondisi jalan-jalan yang ada sekarang kan memang sudah memprihatinkan. Ada begitu banyak jalan yang Dan rusak membutuh berlubang-lubang ya Ci. Iya. rusak Iya. parah dan Contohnya jalan ini menuju Terminal Liwas itu. liwas juga di daerah jalan Politeknik kami di lagi, Kombos. Kombos. Wah, rusak parah Iya. itu juga memang perlu apa ya, perlu penanganan karena jalan kan itu dilalui setiap hari, walaupun memang kita tahu bahwa itu kemampuan jalan itu kan beda-beda. Harus juga diakui karena seperti jalan jalur ini kan itu banyak kontainer yang lewat karena memang jalur yang sudah diarahkan oleh pemerintah melewati daerah itu. Nah, selain itu jadi jalan yang ada di Kota Manado sekarang ini memang butuh penanganan. Oleh sebab itu saya sangat berharap pemerintah pasti itu sudah melihat dan Sudah. pasti sudah memikirkan itu. Walaupun kita tinggal ya bersabar saja dan berharap untuk menunggu eksekusi. Nah, mungkin juga ini terkait jalan, Ci. Kan Manado ini jalannya ada yang dilalui oleh jalan provinsi, jalan nasional, jalan Kota Kota, Manado. iya. Nah, mungkin ini butuh koordinasi lah Iya, bersama. Kan betul. tetap di Kota Manado juga tuh. Nggak mungkin yang Manado memperbaiki jalan trans, Iya. tapi mungkin bisa saja koordinasikan ke balai jalan Iya. misalkan atau ke yang Perlu provinsi-provinsi. makanya itu perlu Dan yang perencanaan. iya betul. Perencanaan yang holistik, bukan hanya parsial begitu. Dan ini lagi yang perlu saya sampaikan begini. Kadang-kadang kan jalan sudah bagus, Iya. sudah dibikin, baru diaspal, tiba-tiba kiri kanannya digali untuk fiber optik, untuk apa? Akhirnya ketika mereka memperbaiki kan kondisinya sudah tidak mulus Tidak lagi seperti seperti semula. pertama. Iya, akhirnya itu dari situ mulai potensi lagi lubang-lubang. Jadi ini perencanaan yang holistik. Holistik bersama Iya, ya. walau ini memang sudah dari dulu itu, tapi memang pelaksanaan di lapangan mungkin agak susah atau apa saya juga. Kalau ini Ci, kan lubang itu kan awalnya masih kecil, nah, jadi besar. Tentu ada dana pemeliharaan dong seharusnya dari instansi-instansi. Semestinya, Waktu iya. laporan pertama masih kecil, ya langsung ada dana Iya, pemeliharaannya. kalau memang misalnya kan kadang kita lihat di jalan kan ada lubang kecil kemudian mereka lingkar-lingkar kan kadang-kadang itu. Jadi sesungguhnya kalau dalam pemahaman saya itu sebenarnya sudah ada usaha, tapi memang kadang eksekusinya yang lambat. Akhirnya karena lambat dulu lubang satu sudah menjadi lubang dua. Dana yang cuma lubang satu hanya sudah tidak cukup untuk memperbaiki yang sudah jadi dua itu. Akhirnya dia membesar dan seperti saat ini. Tapi memang harus juga kita akui karena kondisi kita kan hujan banyak turun hujan, mungkin itu yang yang sering, memperparah. iya. Karena memang samping kiri kanan kan tidak sedikit jalan-jalan yang samping kiri kanan ndak ada ndak ada drainase, ndak ada saluran Ya, airnya. mungkin itu juga masukan kalau membangun jalan drainasenya sebagus-bagus. Iya. Kongjang. Sebenarnya memang pihak terkait sudah tahu Iya. itu, cuma Karena mungkin pembangunan harus ada itu. iya, Kalau- cuma ya mungkin ada berbagai pertimbangan lain yang sehingga pembuatannya secara bertahap. Terus apa lagi Ci? Kira-kira masukan dan saran kepada pemerintah Ci? Ya, Untuk estetika Kota Manado. ya, memang kalau sekarang juga kan kita lihat Manado ini ada taman vertikal garden, ya ada Seperti taman. apa itu Ci? Itu ada kayak di Gedung Koni Oh, karena iya, I iya. Love Oke, iya, iya, Manado. sih. Nah, Itu. itu sebenarnya salah satu konsep yang sangat bagus. Cuma memang kadang-kadang itu tidak terpelihara. Jadi sebuah rumpu di situ. Soba rumpu orang Manado bilang. Ya, padahal sebenarnya kalau memang kita merefer balik ke konsep itu bagus sekali. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang memang terabaikan tapi sesungguhnya itu boleh memberikan warna tersendiri. Karena kan itu bisa jadi sebagai alat komunikasi
mengerti bahwa kita ini berada di Manado dan lain sebagainya. Kalau kita orang Manado kan it's okay, tapi kalau wisatawan dan lain sebagainya, kognisi mereka akan ingat-ingat terus, iya saya ingat di Manado Manado ada indah. seperti ini, sehingga boleh memberikan nilai dan ciri keunikan tersendiri dari sisi estetika. Kira-kira gitu. itu. Oke, Cik, kalau boleh saran-saran lagi, Cik, kepada masyarakat luas, Cik, di Manado, apa lagi, Cik? Ya, jadi begini, dalam konteks Baik itu masalah sampah lah atau ya, dalam dan kita pembangunan tentunya, Cik. baik, Sih. jadi dalam konteks pembangunan termasuk di dalamnya terhadap keindahan, tentunya keindahan itu juga tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat. Begitu banyak program yang sudah ada, tetapi ketika program itu tidak ditunjang dengan masyarakat, maka program itu akan berjalan secara pinjang. Nah, dalam konteks masyarakat kita tidak perlu nanti memikirkan action yang besar-besar baru dikatakan partisipasi, tapi mari kita mulai berpartisipasi dari hal yang paling kecil. Sampah merupakan hal yang tidak akan pernah habis sepanjang kehidupan manusia. Karena sampah itu akan diproduksi setiap hari dan setiap orang akan memproduksi sampah itu. Oleh sebab itu perilaku itu yang perlu treatment dan perlu kita edukasi. Kita tingkatkan karena sekarang juga banyak kan orang, saya kalau mobil saya lagi nyetir di belakang, kemudian dia di depan, orang antar mobil atau penumpang di dalam mobil itu buang sampah dari kaca, hati saya langsung ndak enak. Mau klakson nggak enak juga kan itu, karena kan kalau klakson berarti ada sesuatu yang urgent ya. Nah itu dari hal yang kecil, jagalah mulai dari lingkungan, dari rumah kita, kemudian membesar. Jadi bubble itu akan semakin membesar ketika kita di rumah, kita di tempat kerja, kita di tempat publik ataupun di mana, ketika itu kita mulai tanamkan, itu pasti jadi. Karena beda perilaku dan karakter. Kalau karakter itu memang sudah dari dalamnya, tapi kalau perilaku itu sangat bisa untuk berubah. Sangat-sangat bisa, dan saya percaya masyarakat Manado kan adalah masyarakat yang terbuka. Oleh sebab itu kalau cuma hanya merubah untuk cara membuang sampah itu bisa. Mulai dari tisu, kertas permen, ya, kemasan dan lain sebagainya itu perlu sekali untuk mengedukasi mulai dari dini. Mulai dari tingkat yang paling bawah, mulai dari playgroup kita mulai mengedukasi. Gitu. Oke. Terima kasih, Ci. Oke. Oke, demikian Tribuners bincang-bincang kita di sore hari ini bersama Ci Pinkan Peggy Egam. Oke. Salam Tribuners, selamat sore. Terima kasih.